Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya mohon diperhatikan bahwasannya video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah analisis wacana. Sebelumnya mohon diperhatikan bahwasannya video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah analisis wacana. Analisis wacana tulis cerita pendek disusun di Lembah Krakatau karya Siti Fatimah. Karya tulis ini ditulis oleh Trisnawati Hutagalung dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan dan dipresentasikan oleh saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Negeri Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pembahasan kali ini akan mengkaji tentang analisis wacana tulis berupa cerita pendek. Cerita pendek adalah cerita yang mengisahkan satu kisah. Cerita pendek memiliki ciri-ciri 500 sampai 5000 karakter. Memiliki alur yang sederhana, berisi satu kisah. Biasanya menggunakan latar belakang yang terbatas. Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang cukup dikenal di masyarakat. Hal ini terbukti banyaknya cerpen yang dimuat di majalah, surat kabar, buku-buku. Termasuk juga cerpen ini, Cerpen Krakatau Awards 2005 di Lampung. Dalam cerpen ini mengisahkan kehidupan di daerah Lembah Krakatau. Warga dusun Lembah Krakatau memiliki kepercayaan terhadap hal-hal yang tidak masuk akal, seperti percaya pada adanya kutukan-kutukan. Warga dusun yang hidup dari pertanian percaya pada hyang air dan angin serta selalu memberi makan dengan cara membuat tumbal. Cerpen ini menarik karena mengisahkan kehidupan di lembah Gunung Krakatau yang memiliki kedahsyatan saat meletus, kedahsyatan letusan Gunung Krakatau sampai ke negara-negara tetangga, dan merupakan salah satu gunung di dunia yang pernah meletus dan memakan banyak korban. Pada analisis wacananya, semoga apa yang dimaksudkan pengarang dapat diterima oleh pembaca. Kemudian masuk ke dalam kajian teori. Nah, dalam artikel ini kajian teorinya yang pertama yaitu menerangkan tentang leksikan dan gramatikal. Dan sebelumnya perlu dijelaskan bahwa Brown dan Yulee mengatakan the analysis of discourse, necessarily the analysis of language in use. Analisis wacana adalah analisis atau bahasa yang digunakan. Atau juga yang disebutkan Michel McCarthy bahwa analisis wacana mempelajari bahasa dalam pemakaian semua jenis teks tulis dan data lisan, dari percakapan sampai dengan bentuk-bentuk percakapan sampai dengan bentuk-bentuk percakapan yang sangat melembaga. Kajian teori yang pertama yaitu aspek gramatikal dan leksikal. Halliday membagi kohesi menjadi dua jenis, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Nah, kohesi gramatikal lebih rinci aspek gramatikal wacana. Menurut Halliday itu meliputi pengacuan, penyulihan, pelepasan, dan perangkaian. Yang dimaksud pengacuan atau referensi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain yang mendahului atau mengikutinya. Nah, jenis kohesi gramatikal pengacuan ini diklarifikasi menjadi tiga macam, yaitu pengacuan persona, pengacuan demonstratif, dan pengacuan komparatif. Yang dimaksud pengacuan persona adalah pengacuan yang direalisasi melalui persona atau ganti-ganti orang yang meliputi persona pertama, kedua, ketiga, baik tunggal maupun jamak. Kemudian yang dimaksud pengacuan demonstratif adalah pengacuan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu promina demonstratif faktu dan demonstratif faktu. Kemudian
Pengertian dari pengacuan komparatif ialah salah satu jenis kohesi gramatikal yang bersifat membandingkan dua hal atau lebih yang mempunyai kemiripan atau kesamaan dari segi bentuk, wujud, sikap, sifat, watak, perilaku, dan sebagainya. Contohnya seperti kata bagai, bagaikan, laksana. Kemudian kohesi gramatikal yang kedua yaitu penyulihan. Penyulihan adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa penggantian satuan lingual tertentu dengan satuan lingkungan lain dalam wacana untuk memperoleh unsur berbeda. Dan dilihat dari segi satuan lingualnya, substitusi dapat dibedakan menjadi substitusi nominal, verbal, frasal, dan klausa. Substitusi nominal yaitu penggantian satuan lingual yang berkategori nomina atau kata benda dengan satuan lingual lain yang juga berkategori nomina. Kemudian substitusi verbal adalah penggantian satuan lingual yang berkategori verbal, yaitu kata kerja, dengan satuan lingual lain yang juga berkategori verbal. Kemudian substitusi frasa adalah substitusi yang penggantinya satuan lingual tertentu yang berupa kata atau frasa dengan satuan lingual lainnya yang berupa frasa juga. Kemudian yang terakhir ada substitusi klausa, yaitu substitusi klausa yang mengganti satuan lingual tertentu yang berupa klausa atau kalimat dengan satuan lingual lainnya yang berupa kata atau frasa. Kemudian kohesi gramatikal yang ketiga yaitu pelepasan. Adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa penghilang atau pelepasan satuan lingual yang dilepaskan dengan berupa kata, frasa, klausa atau kalimat. Adapun fungsi pelepasan dalam wacana itu untuk menghasilkan kalimat-kalimat efektif, kemudian efisien, kemudian mencapai aspek kepanduan wacana, dan juga berfungsi bagi pendengar atau pembaca untuk mengaktifkan pikirannya terhadap hal-hal yang telah diungkapkan dalam satuan bahasa, dan juga untuk kepraktisan kebahasaan terutama dalam komunikasi secara lisan. Kohesi gramatikal yang keempat adalah konjungsi atau perangkaian. Adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang dilakukan dengan cara menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain. Unsur yang dirangkaikan dapat berupa kata, frasa, klausa, kalimat, dan juga berupa unsur yang lebih besar dari itu. Nah, dilihat dari segi maknanya, perangkaian unsur dalam wacana mempunyai macam-macam makna. Makna perangkaian beserta konjungsi yang dapat dikemukakan antara lain sebab akibat, pertentangan, kelebihan, penambahan, dan lain sebagainya. Selain kohesi gramatikal, ada juga kohesi leksikal. Kohesi leksikal ialah hubungan antara unsur dalam wacana secara semantis. Kohesi leksikal dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu ada repetisi atau pengulangan, kemudian sinonim, kolokasi atau sanding kata, hiponim, hubungan atas bawah, antonim, ekuivalensi atau kesepadanan. Yang pertama yaitu repetisi atau pengulangan, yaitu pengulangan satuan lingual, bunyi, suku kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan yang sesuai dalam sebuah konteks. Kemudian sinonim atau persamaan diartikan sebagai nama lain untuk benda atau hal yang sama, atau ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan ungkapan yang lain. Yang ketiga ada antonimi atau antonim atau bisa disebut dengan lawan kata yang diartikan sebagai nama lain untuk benda atau hal lain atau satuan lingual yang maknanya berlawanan. Kemudian ada kolokasi atau sanding kata. Nah, kolokasi ini adalah bentuk asosiasi tertentu dalam penggunaan pilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. Kata yang berkolokasi adalah kata-kata yang cenderung dipakai dalam satu domain atau jaringan tertentu. Nah, kohesi skala yang kelima yaitu hiponimi atau hubungan atas bawah. Diartikan sebagai satuan bahasa yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna satuan lingual yang lain. Kemudian yang keenam, ekuivalensi atau kesepadanan adalah hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam sebuah paradigma. Nah, selain ada kohesi gramatikal dan leksikal, ada juga unsur intensik.
yang meliputi tema, penungkohan, latar, alur, kemudian sudut pandang, dan gaya bahasa. Sebelumnya sudah diterangkan di sebelumnya bahwa cerita pendek adalah cerita yang panjangnya sekitar 5.000 kata atau kira-kira 17 halaman kuarto spasi rangkap yang terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri. Sementara itu, Sumarjo dan Saini mengatakan bahwa cerita pendek adalah cerita atau parasi, bukan analisis argumentatif yang fiktif atau tidak benar-benar terjadi, tetapi dapat terjadi di mana saja dan kapan saja secara relatif pendek. Dari beberapa pendapat di atas, penulis disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan cerita pendek adalah karangan nasihat yang bersifat fiktif, yang menceritakan suatu peristiwa dalam kehidupan pelakunya relatif singkat tetapi padat. Dalam itu ada pula aspek konteks situasi dan konteks sosial budaya. Yang dimaksud analisis konteks situasi adalah dalam penelitian ini menekankan pada konteks dan situasi, dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengarang menggambarkan situasi dalam cerpen tersebut. Konteks sosial budayanya digunakan agar pembaca dapat mengetahui secara lebih utuh isi cerpen. Analisis ini digunakan dalam membandingkan isi cerpen dengan keadaan sosial budaya yang terjadi, terutama karakter tokoh dengan faktor-faktor intrinsik, yaitu konteks yang ada di sekitar kehidupan cerpen di Indonesia, khususnya dengan pengarang dan pembaca. Sebelum berlanjut ke pembahasannya, ada juga metodologi penelitian yang harus diketahui. Nah, data yang ada pada bagian pembahasan dilakukan dengan analisis deskriptif dengan melalui 3 tahap: penyediaan data, tahap klarifikasi data, dan tahap analisis data. Analisis yaitu pendekatan mikrostruktural, makrostruktural, dan praktik wacana. 3 pendekatan ini digunakan dan analisis pattern cerpen ini lebih tuntas dan komprehensif. Hal ini juga mempertimbangkan bahwa wacana yang dianalisis adalah sebuah karya sastra yang memiliki kronologis waktu dan cerita. Nah, pendekatan mikrostruktural melihat bahwa wacana dibentuk atas 2 segi, yakni segi bentuk atau kohesi dan segi makna atau koheren. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa segi bentuk merupakan struktur lahir dari bahasa yang digunakan dalam cerpen dan mencakup aspek gramatikal, sedangkan segi makna adalah struktur lahir atau struktur yang membentuk cerita yang mencakup aspek leksikal. Berikut pendekatan praktik wacana. Pendekatan ini digunakan karena akan dibahas sebuah cerpen. Sebuah cerpen harus ada unsur pembentuk sebuah cerpen seperti tema, penungkohan, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Kemudian ada pendekatan makro struktural yang menitik beratkan pada susunan wacana secara global untuk memahami secara keseluruhan. Pendekatan makrostruktural dalam kajian ini meliputi konteks situasi yang mencakup prinsip penafsiran personal, penafsiran lokal, penafsiran temporal, penafsiran analogi, dan referensi. Selain pendekatan konteks situasi juga memperlihatkan faktor sosial budaya. Pendekatan sosial budaya ini menggunakan faktor genetik, yaitu kondisi yang membentuk atau mengambil bagian di dalam proses pembentukan karya yang meliputi kepribadian seniman, kondisi psikologis, selera, keterampilan, kemampuan, pengalaman, latar belakang sosial budaya, dan juga berbagai peristiwa di sekitarnya yang berkaitan dengan proses penciptaan karya seni tersebut. Masuk ke dalam pembahasan. Nah, pembahasan cerpen ini dalam analisis aspek gramatikal dan leksikal. Analisis pendekatan mikrostruktural terdiri atas aspek gramatikal dan sebuah wacana yang berkaitan dengan aspek bentuk seperti struktur lahir. Pengacuan merupakan aspek yang termasuk dalam pendekatan mikrostruktural. Pengacuan atau referensi dilihat pada data berikut ini, yaitu aku sudah muak. Yang kedua, aku tidak peduli. Yang ketiga, aku minta anakku dari rahimmu. Kemudian yang keempat, ayo kita pergi ke pohon besar di sana. Penjelasannya yaitu pengacuan atau referensi terdapat pada data 1, yaitu pronomina, persona, pertama tunggal, bebas, yang berarti aku seorang laki-laki dusun. Dan pada data nomor 2, promina, persona tunggal, bebas, aku juga seorang laki-laki dusun. Selain persona pertama tunggal, ada juga persona pertama jamak. Data 3,
atau kata kita yang berarti emak dan Banjo. Dalam cerita ini tidak menggunakan persona kedua, tetapi ada persona ketiga yang dapat dilihat berikut ini. Nah, data kelima yaitu Banjo berjalan kontai pelan-pelan di belakang emaknya. Data yang keenam, kau lelah Jo. Data yang ketujuh, ia melipat satu lembar daun jati itu sedemikian rupa di atas telapak tangannya hingga membentuk semacam mangkok makan. Data yang ke-8, ia hanya bisa mengatakan makhluk itu cantik, maka itu makhluk cantik. Data yang ke-9, dalam mimpi itu ia melihat Banjo menjadi santapan makhluk serba nyala merah dan meruapkan hawa sangat panas. Data yang ke-10, ia pun merasakan kesakitan-kesakitan yang lazim dialami oleh kebanyakan perempuan hamil. Nah, data yang ke-11, mereka terpingkal tanpa rasa kasihan. Beberapa di antara mereka mencorongkan tangan di mulut dan meneriaki anak laki-laki malangnya dengan kata-kata kasar. Mereka mengurumuninya dan menggiring ke luar dusun. Data yang ke-12 yaitu barangkali mereka capek kerja ladang seharian, lalu mereka mencoba mencari hiburan. Data yang ke-13, mereka membiarkan Banjo bertingkah. Penjelasannya dalam data kelima menggunakan persona ketiga tunggal. Kemudian data ke-6 menggunakan Jo, nama tokoh utama. Data ke-7 juga menggunakan persona ketiga tunggal dengan kata ia, yaitu emaknya. Hal ini sama dengan data ke-8, 9, 10. Ia menunjukkan pada emak. Sedang data ke-11, 12, 13 menggunakan persona ketiga atau jamak, yaitu mereka, dalam artian warga dusun. Kemudian lanjut ke dalam data ke-14. Kini yang dilihatnya bukan lagi kepulan kabut yang mengendap-endap lambat menyergap, tapi semacam gumpalan asap tebal yang mirip kepala raksasa yang bertonjol-tonjol menyeramkan. Data ke-15, di situ emak membuka buntalan kain sarung, sementara anak laki-lakinya selonjor, melunturkan otot-otot kakinya dengan bersandar pada batang pohon besar. Penjelasannya dalam ini pengajuan demonstratif waktu kini dilihat dalam data ke-14. Kini yang berarti saat ini atau pengajuan tempat agak dekat dengan penuturan terhadap data ke-15, yaitu di situ yang berarti tempat emak dan anak laki-lakinya membuka buntalan kain sarung. Kemudian lanjut ke data yang ke-16. Semua terjadi seperti dalam murka yang dahsyat. Data yang ke-17, semuanya seperti berputar kembali. Dari data ke-16 dan 17 dilihat pengajuan komparatif, yaitu komparatif membandingkan dua hal atau lebih memiliki kemiripan. Nah, di data ke-16 seperti berarti keadaan yang sekarang terjadi mirip dengan murka yang dahsyat, sedangkan data ke-17 kata seperti bermakna kejadian yang dahulu terbayang kembali. Dilanjutkan dengan data yang ke-18. Banjo harus menjalani prosesi kurban terhadap Miang. Tubuh bocah laki-laki itu ditelanjangi. Kedua tangan dan kakinya diikat di masing-masing sisi meja batu. Setelah itu seorang tertua ritual memercikkan air yang diyakini bertuah menghilangkan kekuatan jahat yang menghuni jasad seseorang sambil merapal mantra. Nah, elipsi yang terdapat pada data ke-18 yaitu baju yang pada kalimat kedua dihilangkan. Kalimat keduanya harusnya tubuh Banjo ditelanjangi, begitu juga pada kalimat ketiga seharusnya kedua tangan dan kaki Banjo diikat di masing-masing sisi meja batu. Nah, repetisi seperti terdapat pada data berikut. Di dalam data selanjutnya ini juga ada repetisi. Selanjutnya data ke-19, malam tambah hening, tambah senyap, tambah penuh tanya. Data ke-20, malam itu tak seperti malam-malam lalu, amat gelap, amat dingin dan amat mencengkam. Data ke-21, setiap kali orang-orang dusun terbahak, setiap kali itu pula kerongkongan emak semakin tercekat. Di sebelumnya data 19 disebutkan dapat repetisi atau kata tambahan, tambah hening, tambah senyap, tambah penuh tanya. Sama juga dengan data ke-20 yaitu amat gelap, amat dingin, amat mencekam. Begitu pula pada data ke-21 dalam kata setiap kali yang bermakna keadaan yang berulang. Kemudian data ke-22, bukan karena takut melainkan karena firasat yang semakin dekat.
Data ke-23, ingatan emak menjadi gelap, tapi tak segelap malam ini. Kemudian data ke-24, emak sungguh berhasrat untuk meyakinkan mereka bahwa Banju benar-benar anak yang lahir dari mulut rahimnya, bukan anak tumbal hiang yang dipinjamkan di rahimnya. Tapi mereka tidak pernah bisa menerima keyakinan itu, karena ia dan Banju harus berlindung dari piciknya kepercayaan mereka pada sesuatu yang menghariskan durhaka tidaknya manusia di hadirat yang. Nah, pada data ke-22, 23, 24 ini perlu diketahui bahwa data di 22 yaitu dapat konjungsi sebab akibat, data ke-23 dapat konjungsi pertentangan yang ada kata-kata tapi. Kemudian data ke-24 ada konjungsi pertentangan juga, yaitu kata tapi dan juga konjungsi sebab yaitu kata karena. Lanjut pada analisis praktik wacana. Ada unsur-unsur intrinsik. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang tema. Cerita ini bertemakan piciknya sebuah kepercayaan. Terlihat dari inti cerita ini, seorang emak dan anak harus pergi dari satu tempat ke tempat lain karena ulah warga dusun yang memegang kepercayaan tentang sebuah kutukan, dan manusia yang dipercaya terkena kutukan harus dikorbankan kepada yang. Kemudian analisis wacananya yang kedua yaitu tokoh emak dan Banju merupakan tokoh sentral dalam cerpen ini. Keseluruhan cerita ini berkaitan dengan emak dan Banju. Setiap penceritaan cerpen ini tentang mereka berdua. Tokoh suami, kepala sesepuh dusun, warga dusun, wanita cantik hanya merupakan tokoh pembantu. Tokoh emak dalam cerita ini digambarkan sangat menyayangi anaknya dan selalu melindungi anaknya tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan sekuat tenaga emak melindungi Banju dari kegarangan warga dusun yang ingin mempersembahkan Banju ke Hyang. Tokoh utama yang lain adalah Banju yang memiliki sifat yang patuh kepada emaknya. Hal ini digambarkan dengan kepatuhan Banju saat diajak emaknya meninggalkan dusun dengan berjalan kaki, dan ketika sang emak mengajaknya istirahat, ia selalu menurutinya. Tokoh pendukungnya adalah suami, hanya digambarkan oleh pengarang sebagai suami yang baik namun ia cepat meninggal. Tokoh pendukung lainnya adalah kepala sesepuh dusun, digambarkan pengarang sebagai kepala dusun yang mengikuti keinginan warganya tanpa pemikirannya. Warga dusun dalam cerpen ini digambarkan oleh pengarang menjadi warga dusun yang sangat percaya pada hal aneh yang akan membawa kutukan bagi dusunnya, hingga mereka tega akan mengorbankan seorang anak kecil untuk persembahan. Tokoh pendukung lainnya adalah wanita cantik yang digambarkan seorang wanita cantik yang menitipkan anaknya kepada emak. Dilihat secara keseluruhan, karakter yang menonjol adalah karakter tokoh utama karena cerita hanya mengenai tokoh tersebut. Tokoh pendukung hanya sebagai pelengkap cerita yang hanya diceritakan sekelumit oleh pengarang. Selain itu ada alur cerita. Alur cerita dalam cerita ini adalah alur campuran yang merupakan alur yang dipilih oleh pengarang dalam cerpen ini. Terlihat di awal cerita penggambaran kekinian dengan kepergian emak dan Banju dari dusun karena warga dusun yang ingin mengorbankan Banju kepada Hyang. Di saat istirahat, emak melihat wajah Banju yang tertidur dengan senyum senang rasanya. Terlintas bayangan ketika warga dusun beramai-ramai akan mengorbankan Banju pada Hyang. Mereka menganggap Banju adalah anak dari hasil kutukan dan harus menjadi tumbal bagi Hyang. Jika suatu malam emak dicegat makhluk cantik yang menitipkan anak di rahimnya, dan itu dianggap warga kampus sebagai kutukan. Pengarang menitik beratkan pada perjuangan seorang emak dan anak untuk mempertahankan hidup dari nafsu warga dusun yang ingin mengorbankan Banju. Mereka pergi keluar dusun untuk bertahan hidup, namun sampai di tempat peristirahatan dan tiba pula waktu yang telah dijanjikan wanita cantik itu untuk mengambil Banju dari emaknya. Emak pun hanya bisa menatap dengan kehampaan. Yang keempat, unsur intrinsik latar cerita. Tempat cerita ini lebih banyak di dusun Lembah Krakatau, tempat tokoh utama tinggal, sebuah goa, dan waktu yang banyak digambarkan pada malam hari. Di dusun Lembah Krakatau, semua cerita dimulai. Seorang emak yang dicegat wanita cantik dan menitipkan anak kepadanya berupa panggal cerita ini. Warga dusun menganggap emak dan suaminya terkena kutukan dari malaikat yang menjelma menjadi seorang wanita cantik. Banju, anak dari emak, dianggap warga dusun adalah anak kutukan yang harus dipersembahkan sebagai tumbal kepada Hyang agar dusun itu tidak terkena musibah. Namun saat Banju akan ditumbalkan, mendadak datang lintasan petir yang membubarkan warga dusun hingga emak dan Banju bisa selamat. Tetapi sesuai perjanjian, wanita cantik itu yang akan mengambil Banju pada 20
7 bulan di sebuah gua tempat mereka beristirahat, emak tidak bisa berbuat apa-apa saat makhluk besar melingkari anaknya. Kemudian sudut pandang. Cerita pendek ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu pengarang yang menceritakan sebuah kisah tentang seorang emak dan Banjo, nama anaknya. Pengarang ingin menyampaikan kasih sayang seorang emak kepada anaknya dan ketangguhan emak dalam mempertahankan hidupnya dari kebingasan warga dusun. Diceritakan juga Banjo, si anak kecil ini sangat patuh kepada emaknya. Ia selalu mengikuti perintah emaknya tanpa mengeluh. Digambarkan saat Banjo diajak keluar dari dusun dengan berjalan kaki. Walaupun berpeluh, ia tetap mengikuti emaknya. Pengarang juga mengisahkan emak yang hanya bisa menatap hampa ketika putranya akan diambil oleh wanita cantik sesuai perjanjiannya. Ia tidak melawan seperti saat warga dusun hendak mengorbankan Banjo. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu adalah gaya cerita atau gaya bahasa yang digunakan dalam penyajian. Cerita ini menggunakan perumpamaan yang tepat karena pembaca dapat mendeskripsikan setiap tempat, suasana, dan waktu relatif mudah. Selain itu, pengarang juga menggunakan gaya bahasa kiasan atau majas, di antaranya majas personifikasi. Ceritanya lebih hidup karena pengarang juga menggunakan teknik naratif sekaligus deskriptif, sehingga pembaca merasa melihat atau bahkan merasakan peristiwa itu secara nyata. Hal ini dapat ditemukan hampir di semua substansi cerita. Misalnya, suasana malam pelarian tokoh emak dan Banjo, suasana ketika Banjo dilempari batu oleh penduduk, atau pada gambaran suasana di lembah Krakatau. Pembaca dapat dengan mudah menikmati sekaligus merasakannya. Analisis yang terakhir yaitu ada analisis konteks situasi dan sosial budaya. Yang pertama, analisis konteks situasi yang terdapat dalam cerita tersebut tergambar dalam beberapa bagian cerita. Yang ada pada data ke-25, ia seketika lupa bagaimana anak-anak penduduk dusun sini melempari Banjo dengan tomat busuk atau batu kerikil. Sementara orang-orang dewasa melihat kejadian itu tanpa bereaksi apapun selain tertawa. Apa yang lucu dari melihat seorang bocah laki-laki yang pasrah begitu saja ditawar bocah-bocah sebayanya, dilempari batu hingga mengakibatkan luka memar dan berdarah di sekujur tubuhnya. Kemudian ada data yang ke-26 yaitu sekonyong-konyongnya meluncur dari sela bibir makhluk cantik itu, tapi bibir padat berisi itu tidak ada bergerak, terdengar begitu saja kata-kata sangat jelas dan berbunyi. Kemudian ada data ke-27 yang merupakan konteks situasi, yaitu persis sebelum habis satu kali kedipan mata, seorang laki-laki dusun yang geram itu memberondongkan kalimat umpatannya. Ibasan petis segoyong meropek angkasa yang gelap tak berbintang, menghamburkan ratusan laki-laki dusun dari pos-pos penjagaan mereka. Semburat tunggang langgang seperti sekawan semut yang baru saja diobrak-abrik sarangnya oleh muncung terenggiling. Cambuk-cambuk petir itu menggoyahkan kesadaran mereka. Semua terjadi seperti dalam murka yang. Data ke-26 dapat dianalisis sesuai konteks. Terlihat bahwa seorang anak bernama Banjo selalu jadi sasaran anak-anak kecil di dusun itu dengan melemparinya menggunakan batu sampai tubuhnya memar dan berlumuran darah. Namun orang-orang dewasa dusun itu tak melerainya. Data yang ke-27 menggambarkan situasi di mana wanita cantik menitipkan anaknya kepada emak dan memintanya kembali saat malam purnama ke-27. Kemudian pada data ke-28 digambarkan situasi yang sangat mencekam. Seorang laki-laki mengeluarkan umpatannya, lipasan peti yang beropek angkasa dan memukul laki-laki. Peti itu seperti hukuman warga dusun yang mengubahkan Banjo menjadi tumbal. Data ke-28 dengan sabar dan telaten membesarkan hati putra semata wayangnya. Data yang ke-29, dusun yang bermandikan cahaya kekuningan matahari menghilangkan dari kejauhan, berangsur-angsur digelapan oleh kabut petang musim penghujan. Konteks analogi terdapat cerita ini membesarkan hati, maksudnya menguatkan hati anaknya agar tetap kuat menjalani hidup, bukan hati anaknya dibuat menjadi besar. Data yang ke-30, dusun yang bermandikan cahaya kekuningan, yang dimaksud bukan dusun dimandikan dengan cahaya, tapi dusun tersebut terkena sinar matahari senja. Selain pemahaman konteks situasi, ada juga harus dianalisis dan mengkaji sebuah cerita, yaitu konteks sosial yang mempengaruhi si cerita. Dalam data ke-30, orang-orang dusun dan sekitarnya memutuskan agar emak dan suaminya dipencilkan ke hutan di perbatasan dusun. Mereka percaya bahwa suami istri aneh itu telah dikutuk makhluk cantik yang konon mencegat emak.
Pada malam ganjil itu adalah jin yang menjelma dengan wujud malaikat samarannya. Bahkan kepala sesepuh dusun angkat tangan mengamini mereka. Pada data ke-30 jelas terlihat bahwa keadaan sosial warga dusun itu tidak baik dan mengunjukkan emak dan suaminya ke hutan di pinggir dusun. Digambarkan juga sikap warga dusun yang masih memegang kepercayaan pada hal gaib seperti adanya kutu. Kemudian analisis sosial budayanya dikaji dari sosial budaya. Cerita ini intinya menceritakan keadaan sosial masyarakat di dusun Lembah Krakatau. Ini dibuat pengarang sesuai tema lomba yang diikutinya. Digambarkan kehidupan warga ini di lembah ini dengan kepercayaan yang sangat kuat pada Hyang atau sang penguasa bumi. Dan dijelaskan juga bahwa warga masih berpikir secara tradisional dengan menganggap Panji sebagai anak hasil kutukan yang harus ditumbalkan agar dusun mereka tidak terkena kutukan. Dilihat dari tokoh utama, pengarang menggambarkan seorang wanita yang kuat menghadapi kegarangan warga dusun. Wanita itu tetap kuat dan selalu berusaha melindungi anaknya. Pengarang menggambarkan kekuatan wanita yang bertahan hidup tanpa adanya seorang suami. Dijelaskan juga bahwa emak adalah tokoh utama yang selalu sabar dan berpikir positif. Warga dusun yang selalu menganiaya anaknya, ia selalu menganggap tindakan warga dusun sebagai hiburan. Emak sebagai tokoh utama selalu ingin melindungi Banyu dari warga dusun yang ingin mengorbankannya. Namun ia tak bisa melawan ketika anaknya diminta kembali oleh wanita cantik yang pernah menitipkan anak kepadanya. Ia hanya memandang hampa ketika anaknya akan diambil. Pengarang juga ingin menggambarkan seorang wanita yang amat menyayangi anaknya tetapi mau memenuhi janjinya dan melepaskan anaknya. Dilihat dari kehidupan sosial, cerita ini menggambarkan kehidupan masyarakat dusun yang hidup dari pertanian dan selalu menggantungkan hidup pada Hyang, melakukan sesuatu dengan pemikiran kepercayaan mereka, bukan dengan logika yang ada. Sekian penjelasan dari analisis wacana tulis cerita pendek di Dusun Lembah Krakatau karya Siti Fatimah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.